11 apa kelas 10 udah belajar sama Bu Hilda? Sama Bu Hilda Bu Wiwi ya. Jadi cairan RL buat apa, NaCl buat apa, DX5% tuh beda lagi buat kita apa. nggak belajar. Masa sih? Iya. Enggak. Kita cairan elektrolit. Kita cairan Kalian cari ini macam-macam cairan. Enggak. Oh, tulis. PR. Cari macam-macam cairan. Terus kalau ada gambarnya di print gambarnya, ditempel. Jadi kalian lihat nih. Ya. RL adalah bla untuk pasien apa? Di samping ada gambar RL-nya. Kecil aja. Kecil, nggak usah gede-gede. Kecil aja gitu. Ini ada gambarnya. Cairan infus. Iya, cairan infus. Cari berbagai macam cairan infus dan indikasinya untuk apa serta kontraindikasinya. Ya. Paham ya? Jadi kan jangan sampai salah, ntar nanya, Kak ini yang mana Kak? Kan banyak di dalam laci ada RL, ada NaCl, ada DX5%, ada apa lagi gitu. Beda-beda sesuai kebutuhan pasiennya. Pasien yang dehidrasi apa? Pasien luka bakar apa? Pasien diabetes apa? Itu beda-beda. Makasih ya, Kalau Daniel. jadi Untuk edu. apa? Ini catatan rangkuman. Rangkuman. Ya, tapi itu dikumpulkan ya. Ini RL. Pengganti cairan ini sama seperti NaCl. Biasanya kalau membuat itu pingsan. Iya, kekurangan cairan. Dehidrasi ya benar. Tapi kalau untuk yang luka bakar dia biasanya pakai yang DX5% macam-macam ya. Kalau RL ini apa? Untuk pengganti cairan buat yang dehidrasi aja. Pasien-pasien yang nggak parah gitu ya. Ada bengkok, ada handstone di dalam kom, ada ini apa namanya? Tourniquet. Nah ini namanya adalah Pasofik. Pasofik. Pasofik itu ada macam-macamnya, ada ukuran. Nih di sini ada ukurannya, ada 22, ada 24, iya 20. Yang membedakan apa, Bu? Ukurannya, jadi semakin besar angkanya semakin kecil. Ya, ini Kecil tusukannya, Bu. Iya, anak-anak untuk bayi biasanya. Kayaknya ada lagi deh. Nggak ada lagi. Di situ nggak ada lagi. Ya di situ nggak ada lagi. Bukan. Makanya nggak ada lagi. Ada tuh banyak. Nih, kalau dewasa berarti pakainya 20 Bu? Iya 20. Ini warna kuning, warna lainnya biru ada. Ada macam nggak? Beda warna beda. Warna itu Sependek apa nih tuh mak? Ini semakin ada lagi ya? Ya, iya. tuh ya. Kan berarti kalau semakin Jadi pokoknya nanti angkanya itu semakin sama kayak gini nih. Ini ada juga nih. Nih, ini warna-warni. Kalau ini nggak ada sayapnya. panjang. Sama. Oh, Kalau beda ini nggak ada ada sayapnya. sayapnya. Nih, sayapnya tuh kayak gini nih. Nah, nih. Jadi kita bisa megangnya gini. Ya, masukin set gitu. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Nah, cuman begini doang. Nah, jadinya kita megangnya begini. Kan agak lebih susah kan dibanding kalau yang ada sayapnya. Sama-sama namanya Pasofik juga. Beda tipe doang ya. Iya. Kenapa? Iya, ini model lama. Nah, ini Berarti ada yang ada sayapnya model baru. Nah, ini ada ukurannya juga, ada 24, ada 22, ada 18. Paling gede nih. Paling mahal. Ada 20, mana di 24 mana ya? Ini 24. Ini neneknya kayak bayi. Karena dia kan elastis ya. Jadi pakainya yang kecil. Nenek tuh nanti kalau kalian di rumah sakit, nenek tuh lebih susah di kakek-kakek dan hasil lebih susah ditusuk karena dia uratnya, nadinya tuh gampang bergerak, jadinya susah. Beda kayak kalian tuh yang masih muda, ya itu gampang. Nah terus ada, Kok di situ orang di sini? ini namanya apa tadi? Dia aja.
Pasofik. Oh yang ada ini urat ya. Ya. Terus Enggak ada. ini kalau namanya wing needle. Wing needle. Wing needle. Ya, ini biasanya dipakai buat ambil darah. Sebelum masukin cairan biasanya kan diambil darah dulu tuh buat kita cek lab. Enggak ada nih. Wing needle itu kalau dulu kan orang ngambil darah, kadang masih ada juga sekarang ya. Pakai infusan ya. Infusan diambil dari sini, ditaruh gitu ya. Baru dipindahin ke botol tabung-tabung. Nah, kalau ini kita nggak perlu tarik-tarik kayak gitu. Tinggal ini, terus kita masukin ini ke tabung, ya, masukin ke tabung, nanti tinggal tutup udah dia akan nyedot sendiri, gitu. Jadi kan lebih enak ya. Ambil sampel darah, namanya wing needle. Wing needle. Nah, ada lagi, ini enggak bukan kasar. Ada namanya nanti dibuka di web. Tegaderm. Tegaderm. Tegaderm itu modelnya seperti plester, tapi dia bening. Ya, tapi bening. Suka pernah ada yang dirawat? Pernah nggak ya? Iya, nanti berkerut. Itu namanya tegaderm. Oh, tegaderm. Jadi habis ditusuk, ya, dipasang itu tegaderm. Jadi nggak perlu pakai plester. Kalau dulu kan pakai plester satu-satu gitu, jadi dipakai tegaderm. Jadi anti air. Jadi kalau kalian mandi juga nggak basah, nggak kotor ya. Nah, tapi nggak ada. Itu tadi tegaderm ya. Terus ada plester. Apa juga pakai plester? Kan buat naruh itunya. Selangnya taruh di tangan kita, tempel di tangan kita. Ya, udah ada bayangan ya. Jadi itu yang dibutuhkan. Yang cara dipakai instrumen apa ya? Nih, jadi kita pakai dua, yang ini aja ya. Nah, ini buat apa coba? Ini kalau misalkan nanti masukin, nah, ya. Oh. Biasanya ada juga yang ada yang langsung kayak gini, langsung pakai selang. Nanti dia masukinnya dari sini. Tapi biasanya untuk pasien-pasien yang komplikat banget, yang butuh banyak cairan, kadang kan banyak ya, ada yang gitu ya. Jadi dia ditambahin lagi. Oh, dari sini salah. Ini nggak pakai. Nah, nanti bisa cairan dari sini, atau nanti ada obat lagi dari sini atau dari sini. Jadi gitu macam-macam. Ini tadi namanya apa ya? Tiga apa ya? Tadi namanya pokoknya apa tadi? Tiga gitu atau iya. Saya lupa. Itu sama di plastik itu. Ini ada aja. Lupa namanya. Three wings. Ah iya, Iya, three wings deh. Iya, three wings. Kayak gitu ya. Jadi yang dibutuhkan di dalam. Tapi yang wajib itu ini enggak. Ini tegaderm, ceritanya tegaderm. Terus pasofik ada dua. Pasofiknya ada dua. Ya, takut kalau nanti satu nggak bisa dipakai. Kan kita nggak tahu kan nadinya si pasien besar atau kecil. Kita lihat kan. Terus ini infuset namanya. Set. Alkohol swab ya, jangan satu tapi ada lebih dari satu. Tester. Kalau ini mah nggak perlu steril ya, nggak apa-apa. Tapi taruhnya di ini taruhnya di dalam juga. Nah, di dalam tuh ini.
Ya, udah ya. Oke, sekarang ini kita udah ke pasien ya. Kita misalkan dek, siapin dek. Udah nih, kita siapin dulu nih pelaknya nih, udah kan? Terus setelah itu, sebelum kalian pakai handscoon, ini kan ke pasien nih. Sebelum pakai handscoon, kita siapin dulu yang di luar. Misalnya sendiri nih. Nah, siapin dulu. Jadi nanti kalian pas pakai handscoon nggak lagi nyopot-nyopotin ini kan pasti lengket ya. Iya. Udah, terus ini kita buka. Nih ya, kita udah dibuka ya. Terus jelek. Ini aja. Nah, ini kita udah dibuka. Ini kan udah tutupnya. Ini ada tutupnya ya. Nah, tutup ini tidak boleh dibuka. Nggak boleh nyentuh tangan kalian atau nyentuh ke bawah. Karena kan nanti kotor. Biarin ketutup dia. Nah, ini dikunci ya. Kenapa harus dikunci? Biar nggak ngalir. Biar nggak. Nah, terus kita alirkan. Kita gantung. Ini ceritanya kalau sendiri ya. Lalu kita alirin dulu nih. Ya, supaya ini yang udara-udara di dalamnya pada keluar. Ya. Buka itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kamu pegang ininya. Nah, udah kan? Nggak ada lagi ya? Oh, masih ada tuh. Tuh masih ada jalan tuh. Nggak boleh. Kenapa sih nggak ada udara di dalam ini? Kenapa? Nggak ada udara, kenapa? Di dalam ini nggak ada udara, di dalam selang. Masuk kemana? Kalau masuk ke udara jadinya apa? Buka. Bukan. Nah, apa? Ini kita gantung. Ini ketinggian, sini aja. Ini boleh, biar nanti kalian gampang ngambil seset gitu ya. Udah siap kan? Sekarang kalian menang tangan pasien satu. Maju. Bawa sini. Kasih beneran. Itu apa? Ini siapin gimana? Ini, iya kan dibuka. Kita tadi yang pakai dibuka. Ini dibuka, jadinya ditusuk ke situ. Ya udah. Misalnya tangan sebelah sana. Oh, nggak ke saya. Ya kan? Ini kan Berdiri. udah nih. Kita lihat dulu boleh nggak apa-apa. Kita lihat nih. Oh, mana ya nadinya. Pembuluh darahnya yang mana ya? Kita lihat. Ya, kalau misalkan udah oke, kita yakin kita pakai sarung tangan. Kenapa? Pakai sarung tangan. Tadi cek tangannya tuh buat apa dulu? Tahu pembuluh darahnya. Biar kita tahu pembuluh darahnya. Nah, ini. Oke, kalau itu kita pasang. Jangan sampai salah. Masih inget kan pasang tourniquetnya kan? Awas kalau salah. Nah, begini. Jangan kamu main langsung tarik seret gitu. Nanti jepit si kulit pasien yang sakit. Jadi pakai tangan kalian dulu, boleh yang kencang. Nah, baru, dah. Tangannya suruh ngepal, jempolnya di dalam. Nah, ya, sambil kalian lihat. Nah, kalau udah, Kamu kelihatan nggak? nih, kali usap, balik. Nah, Tusuk beneran aja aku. jangan ah. Udah expired. Iya udah nggak ada. Nah, Udah kalian nggak lihat. steril. Nah, terus kita pilih yang 24 yang kecil ya. Nah, ini
kita buang ya. Nah kalau mau nusuk ini kan ada palanya nih, harus menghadapnya ke depan ya, ke atas ya, ininya ke atas nih, karena nanti ininya yang apa namanya, yang masuk ininya tuh ada bagian yang lancipnya itu loh. Iya. Nanti kalian lihat ya lebih deket ya, bagian lancipnya itu bagian bawah. Kalau ini kita balik, bagian lancipnya kan jadinya nggak sesuai ya, kalau kita masuk jadi sakit pasirnya. Jadi kita taruhnya menghadap ke atas ya. Terus ini kita buka ya, udah kita lihat, oh ternyata dia pembuluh darahnya kecil, jadi kita pakainya yang ukuran 24 yang baby ya. Kita lihat masuknya dari mana ya, baru kita masukin. Nah kan ini modelnya begini, masukinnya set gini ya, masukin, kita dorong sedikit ya. Terus kita pegang ininya, jangan pegang ininya, Sayapnya ya. pegang bagian atas tusukannya ya. Nah kita tarik sedikit. Nah kita lihat di sini ada darahnya apa enggak, ternyata nggak ada, kita masukin lagi. Terus kita cari lagi, masukin. Kadang kalian pernah nggak kalau misalnya di rumah sakit sampai diudek-udek gitu? Iya, iya, Bu. Itu begitu. Itu biasanya Nyari ngambil pembuluh- darah, Bu. ngambil cari pembuluh darahnya kayak gitu ya. Jadi kita masukin dulu. Iya, kita cari. Oh udah ada darahnya ya. Kita masukin lagi. Yang masuk ininya, dorong, sayapnya dorong, ini ditarik, sayapnya dorong, tarik ya, sampai udah mentok. Ini dibuang, hati-hati ya. Nah ditahan begini ya, tahan, buka. Kalau nggak dibuka nanti kan darahnya keluar terus kan. Nah baru dipasang. Nah gitu, kita nyalain dikit, kita sambil lihat kalau nyalainnya. Ini kita lihat, baik ini ceritanya kulit ya, bagian ininya menggelembung atau enggak, bengkak atau enggak. Kalau bengkak itu, atau misalkan sininya enggak menetes nih, berarti di sininya terhambat. Kalau dari sininya netes terus dan sininya aman aja, udah aman. Kadang di sini netes atas, tapi bagian sininya bengkak, atau bengkak gitu. Nah itu berarti tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Terus ulang ya, Bu? Harus ulang, cabut lagi, ganti lagi yang lain, atau ganti tempat. Ngerinya. Ya, ceritanya masuk ya. Oke, kita buka sedikit. Udah masuk, kita kasih plester dulu yang ujungnya ini sebelum pakai Tegaderm. Kita kunci dulu biar nggak kemana-mana. Nah ya, nih udah kita kunci, baru kita pasang Tegaderm. Kita Tegaderm ya, ini ya, buka. Tegaderm tuh kayak plaster, nanti tinggal dibuka, apa namanya, double tip. Nah dibuka nanti ditempel. Nah kayak gini Tegaderm tuh, jadi dia nanti modelnya mengelilingi ini gitu loh ya. Udah, iya. Terus suka ada tempelan paling ujungnya ada tanggal gitu, stiker gitu. Nanti kalian tulis sini tanggal berapa, taruh di sini. Jadi nanti tahu, oh ternyata pakai infusnya udah 7 hari yang lalu, harus ganti gitu kan. Terus baru udah diberesin. Kalau udah pakai Tegaderm udah nempel ya, kita nggak perlu lagi pakai plester untuk di sininya. Tinggal kita pakai plester untuk di selang infusnya di pasiennya itu. Selesai deh. Nah, satu lagi di bagian sininya nih, boleh nih. Bagian sini ya. Nah, bukan di bagian yang mau kita pasang ininya. Jangan di bagian penghubungnya, tapi di atasnya lagi. Nah, nanti kalau misalkan bagian penghubung itu biasanya kalau darahnya mampet, ada gumpalan darahnya naik, kadang kita bahasanya sepul. Sepul itu kita dorong pakai suntikan yang ada air NaCl-nya. Ini misalnya suntikan, mana suntikannya nih? Ambil suntikannya. Nanti kalian akan lebih sering, dek sepul, dek sepul. Sepul tuh itu, misalkan pembuluh darah naik nih, nah dia nggak bisa turun lagi. Kan pembuluh darah, darahnya kalau lama-lama sini kan akan beku ya. Nah nanti kita
Kalau beku nggak bisa masukkan kayak Iya, jadi kita buka dari sini, kita bersihin dulu. Kita bersihin nih, ya. Nah, ininya kita bersihin pakai, kalau ini ya, biasanya kalau di rumah sakit kayak gitu. Gak apa-apa. Ini kita bersihin nih. Nah, ini kita ambil nih darah-darah bekunya, biasanya kayak gitu, ya. Nah, kalau udah kita ambil cairan, contohnya cairan ya, misalnya ada cairan NaCl tuh dari atas, kita dorong set dari sini buat ya, ngebersihin. buat ngebersihin, buat mendorong darah-darah yang beku tadi. Iya, gitu. Berarti ngedorongnya masuk ke dalam dong. Iya, Dia nggak mau. Bisa cair lagi. bisa nanti ya di dalam. Atau kalian mau keluarin pakai tadi itu apa, bisa pakai apa namanya tuh, pakai cup apa, alcohol swab, kalian gulung-gulung dikit, kalian ambil, dibawa keluar gitu, baru dibuka lagi gitu. Kalau masukin obat, nanti deh masukin obat, ada di sini masukinnya. Kalau masukin obat ini dimatiin, iya, dimatiin dulu ya, baru masukin, ditutup ininya nih. Ini sih bagian sini tutup, biar dia nggak balik ke atas obatnya. Ya, tutup. Nah, sambil kalian bilang ke pasiennya, tahan sedikit ya Pak, kan suka sakit ya kalau masukin obat kan ya, sambil dielus-elus gitu, kan dingin gitu ya. Nah, gitu caranya. Nah, baru dialirin lagi. Nah, kalau misalnya up infus, ini udah paham belum sampai sini? Paham. Pokoknya Paham? Bu, kalau mau masukin obat ataupun apa-apa kita harus matiin dulu infusnya. Iya, matiin infusnya. Sekaligus selangnya agak ditekan supaya dia tuh nggak naik ke atas gitu. Betul gitu. Oke. Ya, paham ya? Paham. Misalnya kalian mau pas baru nusuk mau ngambil sampel darah, sebelum dipasang ini kalian ambil dulu tabungnya, kalian masukin ke ini tabung ya. Nih biasanya begini. Nah, set gitu bisa. Nah, nanti kalian baru sambung pakai ini gitu ya. Kayak Berarti nggak usah pakai ini lagi wing needle lagi. enggak, kalau wing needle biasanya untuk di sini. Nah, untuk di bagian nadi Brachialis. brachialis gitu. Nah, ini kalau infus ya. Kalau up infus itu melepaskan infus. Tetap pakai handscoon tapi tidak membawa yang rame kayak gini, cuman bawa bengkok. Kadang tadi saya bilang bawa plastik karena kan nggak semua rumah sakit ya. Ada, kita harus efisien waktu juga. Jadi bawa handscoon, bawa plastik atau bengkok, dan bawa plester, sama satu lagi bawa alcohol swab. Ya, ceritanya mana nih alcohol swabnya basah. Nah, ini udah kita matiin dulu ya. Kita matiin, kita elap-elap dulu pakai alcohol swab biar apa? Biar nggak sakit. Nih, ya, kayak gini ada bulu-bulunya kan sakit ya. Nah, iya kan makanya. Nah, kita lepas alcohol swab. Apalagi Tegaderm tuh kan nempel banget kan. Nah, ini kita lepas. Kita buka dulu pinggiran-pinggiran ini. Ini ceritanya di dalam ya selangnya ya, kita buka. Nah, ini kan masih nempel nih. Udah. Ya, sep, buang, ambil lagi yang baru alcohol swabnya. Ya, dilipat kayak gini, sama siapin plester. Satu lagi. Tadi di awal kan siapin plester dulu ya, sebelum pakai handscoon ya. Iya. Nah, tapi sekarang rumah sakit sih udah pakai, tau nggak? Yang kecil itu yang bulat, yang buat ambil darah, tau nggak? Ambil darah cuma pakai yang bulat, tinggal tempel kayak Hansaplast. Nah, kan udah canggih sekarang. Ini udah kita taruh di sini ya, sambil kita bilang ke pasiennya, Ibu tahan sebentar ya Bu ya, tarik nafas, saya cabut ya infusannya. Oke, sudah dicabut, tunggu dulu sambil digoyang-goyangin selama 1 menit. Ini pakai alcohol swab Bu? Iya, sambil kita lihat ya.
Darah. Darah apa enggak? Oh, kalau udah nggak ada darahnya baru ditutup. Yeay. Oke, selamat ibu sudah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah Nah, sembuh. mana tadi? Nah, gitu ya caranya. Nanti ini diambil semuanya, dimasukin ke plastik dan dibuang ke tempat sampah warna kuning. Itu caranya. Gampang kan? Ada menanyakan nggak? Tapi kalau untuk yang pasang infus, kita belum ada kewajiban untuk melakukan pasangan infus kan? Belum. Cuma lepas aja ya. Lepas aja, lepas boleh, dan itu kita nggak langsung hari ini lihat, hari ini langsung nggak, tapi biasanya kita observasi dulu. Awal-awal observasi dulu, tapi lama-lama kalau kalian udah yakin baru boleh.